Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi ATT yang sakit ataupun ada keluarga yang sakit, semoga oleh Allah diberikan kesembuhan. Amin. Baik, ATT sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli, maju terus, pantang mundur. Siap menolong, sip deh. Oke, ATT, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu tentang sumber daya energi dan pemanfaatannya. Adapun tujuan AATT mempelajari sumber daya energi dan pemanfaatannya yaitu agar AATT dapat menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi serta pemanfaatannya oleh manusia, juga supaya AATT dapat menyajikan hasil informasi tentang sumber daya dan bentuk energi beserta pemanfaatannya oleh manusia. Baik, AATT masih ingat sebelumnya sumber daya energi itu ada berapa? Ada dua, yaitu ada sumber daya energi yang dapat diperbaharui, juga ada sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya energi yang dapat diperbaharui yaitu ada air, ada angin, ada sinar matahari, ada biomasa, ada biodiesel, juga ada apa lagi? Ada panas bumi, betul. Nah, kenapa disebut sumber daya energi yang dapat diperbarui? Karena cara mendapatkannya itu dengan waktu yang singkat gitu ya, tidak perlu menunggu lama. Sedangkan yang akan kita bahas hari ini yaitu sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ATT, sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya energi dari bahan bakar fosil. Juga bahan bakar fosil ini dihasilkan dari jasad makhluk hidup yang terkubur selama ratusan juta tahun di bawah permukaan bumi. Jadi saking lamanya jasad makhluk hidup ini sudah terkubur oleh pasir, oleh tanah, sehingga sudah ada di bawah gitu ya, di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu perlu waktu yang sangat lama untuk dapat dihasilkannya kembali. Berbeda dengan angin, matahari. Misalkan sinar matahari hanya menunggu malam saja untuk datang untuk mendapatkan sinar matahari. Ataupun angin kan bisa kita hasilkan kembali ataupun ada kembali gitu ya, angin dan air gitu ya, banyak sumber air. Sedangkan kalau sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui ini, kalau habis harus menunggu dulu dengan waktu yang lama jika sudah habis itu. Jadi sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun atau dihasilkannya dalam waktu yang lama gitu ya. Berbeda dengan yang sumber daya energi yang dapat diperbaharui, dihasilkannya dengan waktu yang singkat. Oke, kita lanjut. Nah, sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui itu ada 3 jenis yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada minyak bumi, B ada gas alam, yang C ada batu bara. Jadi ada 3 jenis yang akan kita bahas sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, kita akan bahas minyak bumi. Minyak bumi boleh dilihat di sampingnya ada gambar ya.
Nah, minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam atau kehijauan, hijaunya juga hijau pekat mungkin ya, mudah terbakar dan berada di dalam perut bumi atau di dasar laut. Nah, tambang minyak bumi ini ada di laut-laut. Boleh dilihat nih gambarnya. Tuh, di laut-laut ini banyak sekali atau mesin-mesin. Nah, jika ATT melihat ketika ke laut ada mesin-mesin seperti itu, berarti di situ ada sumber minyak bumi. Tuh, di dasar lautnya itu pemerintah ataupun orang-orang perusahaan minyak bumi tersebut memasang alat-alat teknologi yang canggih ke dasar lautan untuk mendapatkan minyak bumi. Tuh. Lalu untuk menemukannya perlu penelitian dalam waktu yang lama. Jadi tidak mudah meneliti. Oh, di situ ada di situ ada minyak bumi. Ataupun di pantai Pangandaran ada minyak bumi, tidak bisa seperti itu. Jadi harus penelitian dulu. Apalagi kan minyak bumi ini bukan ada di permukaan laut atau permukaan tanah gitu ya. Adanya di perut bumi. Jadi perlu waktu yang lama untuk menemukannya. Jika sudah ditemukan, perlu di pengeboran dengan mesin yang canggih. ATT pernah lihat mesin bor yang suka di pinggir jalan ketika ada yang menggali ya, ataupun dimanapun. Nah, itu alat pengeborannya berbeda, bukan yang seperti itu. Alat pengeboran di sini menggunakan dengan mesin yang sangat canggih sehingga bisa menembus ke permukaan bumi ataupun ke dasar laut itu ya. Minyak bumi termasuk sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui karena tadi ya mendapatkannya itu dengan waktu yang lama. Jika sudah habis, perlu penelitian lagi di mana ada minyak bumi, lama lagi dibor lagi gitu kan. Jadi kita harus menggunakan minyak bumi secara bijaksana. Lanjut. Nah, apakah AATT tahu benda apakah ini? Coba, dari mana ya isi dari benda ini? Mungkin AATT tahu ataupun tidak asing dengan benda ini. Nah, benda ini berisikan apa? Gas ya, gas untuk memasak gitu ya, menyalakan kompor. Nah, yang kedua ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ada gas alam. Nah, cara memperoleh gas alam diperlukan waktu yang lama juga dan membutuhkan teknologi yang canggih. Sama seperti tadi ya, minyak bumi perlu teknologi yang canggih, lalu perlu penelitian untuk menemukannya, sehingga gas alam juga termasuk sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Gas alam menjadi sumber energi karena dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin dan atau menyalakan kompor di rumah. Tuh, lihat. Ketika sudah ditemukan, di sini ada gas alam. Nah, lalu apakah bisa langsung diambil gasnya? Itu tidak ya. Tuh, diperlukan, boleh dilihat di gambarnya, diperlukan alat-alat yang canggih, teknologi yang canggih untuk mengolahnya ataupun mendapatkannya gitu. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu batu bara. Nah, batu bara juga termasuk sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara adalah barang tambang yang diperoleh dengan cara digali. Setelah dipakai, batu bara akan habis. Asap pembakaran batu bara dapat menyebabkan polusi. Boleh dilihat di gambarnya, ada ekskavator, ada mobil-mobil truk pengangkut batu bara tuh. Jadi bumi ini ketika ada lahan ditemukan, di dalam permukaan tanah ini terdapat batu bara, sehingga lahan tersebut akan digali, dikeruk oleh mobil-mobil yang canggih itu. Tuh di gambarnya juga ya, itu permukaan dindingnya itu sudah dikeruk, sudah hasil gali mobil-mobil yang canggih, sehingga karena terdapatnya di mana, di dalam tanah ataupun di dalam bumi gitu. Dan nanti itu untuk pembakar, ketika dibakar asap polusinya itu asap batu bara
akan menyebabkan polusi gitu ya, karena tuh asapnya itu sangat tebal. Lalu lanjut yang kedua, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya energi. Nah, tadi kan untuk apa sih minyak bumi, untuk apa sih gas alam, dan untuk apa juga batu bara? Nah, di sini kita akan bahas pemanfaatan sumber daya energi. Yang pertama itu ada untuk bahan bakar. Sudah tidak asing ya, kita mengenali bahan bakar. Bensin habis, isi ke pom bensin. Gas habis, beli gitu ya. Yang kedua untuk pembangkit listrik. Wow, apa iya? Iya. Nah, boleh nih diperhatikan. Yang pertama kita bahas pemanfaatannya untuk bahan bakar. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai BBM atau bahan bakar minyak. Di slide ini ada tabel, yaitu jenis sumber daya energi dan pemanfaatannya. Yang pertama nih, ada sumber daya energi minyak bumi. Minyak bumi ini bisa diolah menjadi bensin. Kalau bensin untuk apa? Untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Nah, jadi bensin ini adalah berasal dari minyak bumi. Lalu ada solar. Solar juga merupakan bahan bakar. Namun biasanya solar ini untuk bahan bakar mesin-mesin di pabrik, mesin penggilingan, ataupun mesin penggilingan padi. Nah, itu menggunakan solar juga untuk kendaraan diesel. Nah, ada juga aftur. Aftur ini adalah bahan bakar pesawat. Berbeda ya dengan mobil dan motor. Pesawat memiliki bahan bakar sendiri, yaitu aftur. Lalu ada lagi aspal. Nah, ternyata aspal juga ada bahan minyak buminya. Nah, karena aspal ini bahan pelapis jalan raya ya. Ini adalah minyak bumi ternyata. Lalu ada parafin. Parafin ini bahan baku pembuatan lilin. Jadi kalau ada lilin nih, boleh diawet-awet supaya apa? Mengurangi tadi ya, agar minyak bumi ini tidak habis. Ataupun yang lainnya ya boleh menggunakan kendaraan seperlunya gitu. Lalu yang kedua ada gas alam. Nah, gas alam ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan dan untuk memasak. Kita juga sudah tahu ya, sudah biasa melihat ibu kita ataupun ayah ataupun ATT yang bisa memasak. Nah, itu menggunakan apa? Gas. Kalau dulu sebelum ada gas, memakainya minyak tanah, itu juga termasuk dalam minyak bumi. Lalu ada batu bara. Yang ketiga, pemanfaatan batu bara yaitu untuk pembangkit listrik serta bahan bakar industri logam dan semen. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, pemanfaatannya itu sebagai pembangkit listrik. AA dan Teteh tahu tidak? Ada daerah yang belum tersalurkan listrik. Iya, jadi di Indonesia itu masih ada daerah yang belum terjangkau oleh listrik. Makanya pemerintah Indonesia mendirikan banyak pembangkit listrik di berbagai daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan listrik di berbagai daerah. Jika kebutuhan listrik terpenuhi, kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah. Misalnya siang hari karena terang kan, orang dewasa itu bekerja, anak-anak belajar, ataupun melakukan aktivitas lain. Sehingga di malam hari itu kalau tidak ada listrik ya cukup terbatas gitu aktivitasnya, karena apa? Gelap. Sedangkan kalau misalkan ada listrik, manusia ataupun orang-orang bisa lebih produktif lagi ataupun melakukan aktivitasnya dengan baik gitu ya, dengan enak. Contohnya ketika siang hari tidak sempat untuk nyetrika gitu ya, malam hari kalau jika ada listrik malam hari bisa gitu. Lalu mau lapar, kalau misal malam hari kan
kalau tidak terjangkau listrik, harus cari kayu bakarnya, harus menyalakan dulu kayu bakarnya dan lain-lain. Sedangkan jika ada listrik ataupun memiliki magicom, tinggal berasnya dicuci lalu colokan magicomnya cetrek, nanti tunggu matang. Jadi seperti itu agar kualitas hidup masyarakatnya itu lebih baik gitu, tidak susah lagi dan lebih produktif. Pemerintah melakukan upaya pemertaan pembangunan penyediaan listrik hingga ke pelosok daerah agar semua masyarakat menikmati listrik. Oh iya, juga agar akses informasi yang ada di negara kita ini dapat diakses oleh mereka yang belum ada listrik. Kan kita ya sekarang ada HP untuk mengakses informasi, ataupun ada televisi untuk mengakses informasi dari berita dan lain-lain gitu kan. Sedangkan jika belum ada listrik, mereka sulit untuk mendapatkan informasi gitu, akan terbatas mendapatkan informasinya. Nah, lanjut, ini ada contoh-contoh pembangkit listrik. Nah, yang pertama yang A, ada PLTA. AATT boleh diketahui ataupun boleh dihafalkan juga. PLTA ini singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Contohnya nih, PLTA ini ada banyak ya, ada banyak di berbagai tempat. Nah, Ibu memasukkannya hanya di 2 tempat saja. Ada PLTA Sigura-gura yang ada di Sumatera Utara, ada PLTA Gajah Mungkur yang di Jawa Tengah. Minggu lalu sudah dibahas ya. Jadi aliran air yang deras ini dimanfaatkan sebagai apa? Pembangkit listrik. Nah, contohnya nih ada bendungan-bendungannya. Aliran air yang deras ini tuh dijadikan pembangkit listrik tenaga air PLTA. Di Jawa Barat juga punya PLTA, yaitu PLTA Saguling dan lain-lain. Lalu ada lagi B, PLTU. Nah, boleh diingat juga singkatan dari PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Jadi PL pembangkit listrik, T tenaga, kalau tadi A air, kalau sekarang U uap. Nah, di sini ada tempat-tempat PLTU. Contohnya ada di PLTU Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu di Sukabumi ya, di Jawa Barat. Lalu ada PLTU Priok yang ada di Jakarta Utara. Juga ada PLTU Tanjung Kasam yang ada di Kepulauan Riau. Lanjut ada PLTB. Apa PLTB? Ingat PLT-nya apa? Pembangkit listrik tenaga B-nya Bayu. Bayu ini atau kita sebut juga angin. Di sini di Indonesia ada PLTB, yaitu di Sidrap di Sulawesi Selatan. Nah, PLTB ini sepertinya ada di dataran tinggi ya, karena memanfaatkan sumber daya energi angin. Tuh dipasang ataupun dibuat kicir-kicir ya, ini yang sangat besar. Kicir-kicirnya ini boleh dilihat tuh, sangat tinggi, pohon-pohonnya aja sampai kecil ya, kelihatan seperti rumput. Juga nih ada di gambar kedua, ada Bapak Presiden kita itu masuk ke dalam tiang kicir itu, saking besarnya ya ternyata. Nah, lanjut kita akan bahas juga ada PLTG. Ingat singkatan PLT-nya apa? Pembangkit listrik tenaga, G-nya gas. Jadi PLTG singkatan dari pembangkit listrik tenaga gas. Di sini contohnya ada di PLTG Trisakti yang ada di Kalimantan Selatan. Tuh, jadi memanfaatkan energi gas ini kalau yang ini. Nah, selanjutnya ada PLTD, singkatan dari pembangkit listrik tenaga diesel. Ada di namanya PLTD Banua 5 yang ada di Kalimantan Selatan. Wow, Kalimantan banyak ya PLT-nya. Nah, sama ya, di daerah lain juga sama banyak, karena untuk menjangkau apa daerah-daerah yang daerah pelosok yang jika dari luar daerah itu tidak terjangkau oleh listrik, makanya ada nih di Kalimantan juga banyak. Lalu selanjutnya yang terbaru ini ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau ini
apa namanya, ini disimpan di atas tuh, boleh dilihat contohnya ada di atas, di atap ya, di atap rumah. Nah, ini memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan untuk pembangkit listriknya ini. Kalau ini panel ya, orang-orang itu sekarang banyak yang memasangnya gitu. Nah, Tete sudah tahu ya mengapa di Indonesia ini banyak sekali PLT atau pembangkit listrik. Nah, karena untuk apa? Untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang belum bisa mendapatkan listrik. Oke, sekarang kuis dulu yuk. Nomor 1, sebutkan 3 jenis sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Nomor 2, mengapa sih disebut sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui? Kenapa ya? Tadi diingat dari cara mendapatkan dan waktunya ya. Lalu nomor 3, bagaimana pemanfaatan sumber daya energi dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara? Tadi nih yang ada di tabel. Lalu nomor 4, mengapa pemerintah mendirikan banyak pembangkit listrik? Nah, yang kelima, apakah singkatan dari PLTA, PLTG, dan PLTB? Siap mengerjakan kuisnya? Oke, terima kasih. Semangat ya. Sekian pembelajaran IPS kali ini. Terima kasih sudah belajar dan menonton ataupun mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Semangat ya, peduli, maju terus, pantang mundur, siap menolong, sip deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.